Tobey Maguire gagal. Andrew Garfield gagal. Nggak ada yang berhasil bawa Spider-Man sampai film keempat. Sekarang, Tom Holland bakal jadi yang pertama. Tapi, sukses itu bukan cuma jumlah film, melainkan ngelanjutin hal yang pendahulunya nggak pernah bisa lakuin. Pertanyaannya, apakah film keempatnya, yaitu Spider-Man Brand New Day, cukup untuk membuktikan kalau Tom Holland adalah Spider-Man terbaik? Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah ngikutin perkembangan channel ini sampai kita berhasil ngedapetin 1000 subscriber. Tentu ini bukan jadi akhir, tapi justru awal buat Santuiverse bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, back to Spider-Man. Kita coba kenali dulu tiap Spider-Man dari gimana tiap aktornya ngebawain peran-peran mereka. Tobey Maguire selalu dikenal sebagai Spider-Man yang sangat perasa, sedangkan Andrew Garfield itu versi cool dan edgy. Tom Holland mengenalkan Peter Parker yang cocok buat segala macam situasi. Ini jadi sebuah kelebihan di mana dunia sekitarnya juga terus berubah dalam skala yang masif, mengingat kalau MCU juga selalu berkembang pesat. Gak ada yang ngira kalau kemunculannya pertama kali di MCU bakal dibawakan Iron Man dalam salah satu situasi terbesar Avengers di Civil War dan berhasil meraih kesuksesan besar waktu No Way Home rilis. Uniknya, kesuksesan Spider-Man Tom Holland ini bukannya memperluas potensi perjalanan hidupnya. Dia gak lanjut pergi ke luar angkasa, melawan lebih banyak alien lagi, atau bahkan pindah ke multiverse lain buat mencegah kehancuran multiverse. Tapi, justru dia mulai bukan dari nol lagi, tapi dari minus. Kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa, kehilangan teman-temannya, dan yang gak kalah penting, dia kehilangan sosok mentor sekaligus ayah buat dia. Gak lagi dia pakai kostum canggih, gak ada yang kenal dia siapa, dan pastinya bakal ngedapetin momen gini. Rent? Lembaran hidup baru buat Peter Parker Tom Holland ini justru jadi potensi besar pengembangan yang bakal ngebawa keberhasilan bukan cuma secara karakter arc-nya aja, tapi juga dari sudut pandang bisnis. Iron Man memang akan selalu jadi karakter penyelamat Marvel, tapi keuntungan terbesar mereka gak diragukan lagi saat ini berasal dari Spider-Man, meski bukan hak mereka sepenuhnya saat ini. Spider-Man adalah salah satu karakter Marvel yang lisensinya pernah dijual ke Sony untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Secara versi komiknya, Spider-Man ini sangat populer di kalangan fans superhero. Tapi di versi live actionnya, Sony gak berhasil ngedapetin antusiasme serupa. Makin kelihatan jelas waktu The Amazing Spider-Man 2 flop abis dan bikin Sony bingung ngembangin Spider-Man sampai akhirnya Kevin Feige nawarin bantuannya. Marvel melalui Kevin Feige bilang ke Sony, "Lu masih mau hidupin Spider-Man gak? Kalau mau, biarin kita make dia di MCU, tapi tetap lisensinya punya lu dan lu juga dapat keuntungan." Sony mikir panjang dan akhirnya setuju. Jadi Spider-Man muncul di MCU pertama kali lewat Captain America Civil War. Keputusan ini berhasil ngedatengin keuntungan besar buat Sony dan Marvel. Dan mereka setuju untuk pertama kalinya bikin film remake Spider-Man versi MCU, yaitu Spider-Man Homecoming. Bener aja, keuntungan besar lagi-lagi buat Sony dan Marvel dari film ini. Keberhasilan ini berlanjut ke film keduanya di Far From Home, lalu No Way Home. Dan ini juga sukses menanamkan kecintaan sama Spider-Man versi baru ini di para fans Marvel, terutama dari generasi baru. Jelas aja Sony dan Marvel ngerencanain hal baru lagi, yaitu bikin film keempat. Sony sebenarnya juga hampir ngasih Tobey Maguire film Spider-Man keempatnya. Konsepnya lebih dark, dengan ngenalin villain seperti Black Cat dan Vulture, yang direncanakan rilis tahun 2011. Sayangnya, rencana ini gak pernah jadi kenyataan karena Sam Raimi mundur dan Sony juga milih untuk bikin reboot total, melahirkan The Amazing Spider-Man. Tobey Maguire kehilangan kesempatan ini bukan karena dia ketuaan, tapi karena Sony gak sabaran, yang kita tahu akhirnya ini berujung kemana. Andrew Garfield dibentuk sebagai Spider-Man baru yang juga ngebawain style karakter berbeda dari versi Tobey sebelumnya. Andrew benar-benar suka sama perannya sebagai Spider-Man, terlihat dari gimana pembawaannya jadi Peter Parker versi cool dan edgy di The Amazing Spider-Man. Menarik perhatian para fans. Lagi-lagi, Sony dengan rasa gak sabarnya bikin The Amazing Spider-Man 2 flop karena fokus mereka bukan lagi ngebawain cerita, tapi ngenalin franchise. Mulai dari rahasia Oscorp gak jelas, teaser Sinister Six, nunjukin ambisi terlalu besar, dan ngehalangin passion untuk ngebawa film ini menuju kesuksesan. Sony akhirnya menyadari kesalahan dan mungkin juga kelemahan mereka sendiri dan milih untuk ngasih kuasa penuh kreativitas Spider-Man ke Marvel. Nyerahin kontrol penuh Spider-Man ke Marvel memang bukan hal yang kecil, terlebih lagi soal nyari karakter yang cocok buat ngebawain karakter franchise besar satu ini biar bisa cocok di hati para fans yang mungkin udah bosen ngikutin reboot demi rebootnya. Peran ini dilimpahkan Marvel ke aktor muda Tom Holland. Dia bersih dari track record buruk, gampang connect ke para cast Marvel lain juga para fans,
yang bikin Marvel yakin kalau dialah orang yang tepat untuk peran besar ini. Kemunculan Spider-Man Tom Holland ini benar-benar beda dari sebelumnya. Dia dikenalkan bukan dari filmnya sendiri, tapi lewat film Captain America Civil War. Gak punya kisah awal hidupnya, Uncle Ben juga gak ada. Yang kelihatannya mungkin beresiko besar sih, tapi ternyata berhasil. Pengenalannya dari sisi Tony Stark juga ngebantu bikin posisinya jadi lebih solid tanpa butuh penjelasan terlalu banyak. Karakternya tumbuh bareng figur-figur Marvel lain yang juga jadi sebuah privilege dibanding para pendahulunya. Tiap generasi punya Spider-Man mereka sendiri, mulai dari Tobey yang relate buat para millennials, sedangkan Gen Z tumbuh kembang bareng Tom Holland. Media sosial penuh dengan meme dan postingan Peter Parker versi Tom Holland. Dan ini juga ketolong sama gimana para aktornya ngebawain karakter ini. Tobey harus nyambi jadi pengantar pizza dan fotografer, sedangkan Tom bikin vlog waktu dia beraksi jadi Spider-Man. Kontras banget kan gimana keduanya berperan jadi karakter yang sama, tapi dari generasi berbeda. Kontras generasi ini bukan sekedar acting aja, tapi memang pembawaan dari tiap karakter yang Marvel sengaja bangun baik di depan layar maupun di belakang layar. Tobey punya karakter yang lebih bijak sejak awal. Andrew punya karakter yang agak liar, sedangkan Tom memerankan Peter Parker beneran kayak anak-anak yang canggung, agak ngeyel, dan punya rasa ingin tahu tinggi. Fans ikut ngerasain bareng gimana dia tumbuh makin dewasa di tiap kemunculannya di film-film Marvel. Mulai dari kehilangan sosok mentornya, keluarganya, orang terdekatnya, bahkan sampai identitasnya sendiri. Perkembangan karakternya di MCU sempat hampir berhenti di tahun 2019 waktu Disney dan Sony ngumumin kalau mereka gak mau lanjut kerjasama lagi. Tom Holland dengan gercepnya langsung nelpon CEO Disney, Bob Iger, untuk bikin kesempatan ulang sama Sony dan akhirnya berhasil. Sony dan Disney mau kerjasama lagi dan ngelanjutin perjalanan hidupnya Peter Parker di MCU. Usahanya Tom Holland ini termasuk berani, terutama untuk aktor usia 20-an awal. Ini nunjukin kalau Tom Holland bukan sekedar ngejalanin perannya aja di depan layar, tapi dia juga memainkan perannya di belakang layar. Dia benar-benar pengen story arc-nya Peter Parker bisa diperdalam lagi di MCU yang secara langsung ngejadikan Tom Holland penyelamat dari franchise Spider-Man itu sendiri. Karena kita gak tahu gimana jadinya kalau Sony yang ngebawain Spider-Man di universe mereka sendiri lagi. Tiap film Spider-Man di MCU yang sukses ninggalin kesan besar di para fans, terutama Spider-Man No Way Home. No Way Home sukses bukan semata karena ada aspek multiverse-nya aja, tapi juga sebagai fan service yang seakan jadi ucapan perpisahan dari para pemeran Spider-Man sebelumnya yang sangat emosional. Peternya Tobey berkesempatan ketemu versinya yang lebih muda dan ngasih pelajaran hidup berharga soal seberapa besarnya tanggung jawab jadi seorang Spider-Man. Juga gimana dia berharap bisa nyelamatin Norman Osborn yang gimana pun juga pernah jadi sosok orang tua buat dia. Marvel juga ternyata gak lupa sama persoalan punggungnya Peter Tobey yang jadi nostalgia kecil buat para fans yang tumbuh bareng Spider-Man bijak satu ini. Peter Parkernya Andrew mungkin dapat callback paling emosional, mengingat kisah cintanya berakhir tragis. Kesalahannya di masa lalu seakan terbalas di sini, mengingat gimana dia gagal menyelamatkan Gwen dan akhirnya dia berkesempatan kedua untuk menyelamatkan MJ. Tangisannya di sini bukan sekedar acting aja, melainkan hubungan emosional dari Andrew sendiri ke Peter Parker. Marvel berhasil mengakhiri kisah kedua Spider-Man ini dengan cara yang halus tapi juga bermakna. Gak cuman buat Peternya Tobey dan Andrew, tapi juga buat Tom yang pastinya bakal berharga banget buat kehidupannya nanti di Spider-Man 4. Udah gak perlu lagi ada film solo Spider-Man Tobey maupun Andrew, karena ini udah jadi Spider-Man 4 dan The Amazing Spider-Man 3 mereka masing-masing. Sekarang tinggal gimana Peter Parker Tom ngelanjutin hidupnya tanpa keluarga, mentor, teman-teman, dan Avengers. Ending No Way Home seakan jadi factory reset buat dia memulai ulang lagi hidupnya, jadi Spider-Man yang gak dikenali identitas aslinya sama siapapun. Marvel yang kesannya udah memanjakan dia dulu, seakan nampar dia dengan realita hidup pahit kayak yang pernah dirasain para Spider-Man pendahulunya. Spider-Man yang bikin kostumnya sendiri harus ngadepin ini, ngelawan villain kelas jalanan yang brutal dan bikin dia harus pulang ke rumah kondisi babak belur. Endingnya di No Way Home ngeliatin kisah hidup barunya yang akan dimulai. Pamitnya Tobey dan Andrew dari peran mereka di dunia Spider-Man sebenarnya juga sempat dipikirkan sama Tom Holland. Dia secara terbuka pernah bilang kalau gak akan selamanya ngejalanin peran Spider-Man dan bahkan pengen berhenti dari dunia perfilman. Meski begitu, dia ngerasa tetap pengen seenggaknya ngasih suatu peninggalan bermakna yang ternyata juga dapat dukungan besar dari Marvel berupa kebebasan inspirasi. Ini pertanda kalau Tom punya kendali atas peninggalan apa yang dia mau kasih nantinya ke para fans Spider-Man. Dia gak sekedar bertahan karena cuan, tapi karena memang kisah karakter lanjutannya juga bikin dia tertarik. Kalau seorang aktor
nunjukin antusiasnya ngejalanin peran, biasanya juga nyetrum sampai ke para fansnya. Dan ini yang Marvel juga jadikan momentum. Marvel dan Sony gak sekedar ngebangun karakter, tapi ngebangun sebuah alur cerita panjang ke depannya. Kalau Sony sekedar ngenalin satu persatu karakter kayak Venom, Morbius, Kraven, di dunia mereka sendiri, Marvel udah nyiapin dalam skala yang jauh lebih besar. Peter Parker Tom berhasil jadi jembatan antara universe Sony dan Marvel dengan ngebawain Tobey dan Andrew dan mungkin juga karakter lainnya ke MCU di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Spider-Man Brand New Day bukan sekedar Spider-Man 4 aja, melainkan juga permulaan baru buat Peter Parkernya Tom. Gak ada privilege sebelumnya bikin dia bener-bener belajar menghadapi kenyataan dan nyiapin dia untuk hal lebih besar. Dia jadi sosok yang udah ngerasain gimana nikmatnya punya privilege dan gimana kalau semua itu diambil dari dia, tapi tetap bisa bertahan bahkan jadi lebih baik. Ngejadiin dia cocok untuk berperan sebagai mentor bagi para superhero muda lainnya, dan mungkin aja ngejadiin dia cocok sebagai anchor beingnya Earth 616. Hal ini sendiri jadi keunggulan buat Tom Holland yang bisa ada di dua sisi, yaitu trilogi level biasa dan trilogi level multiverse. Keunggulan ini adalah hal yang para Spider-Man pendahulunya gak pernah dan mungkin gak akan pernah dapetin lagi kapanpun juga. MCU sekarang udah ada di ambang kritis dengan supervillain kelas multiverse seperti Doctor Doom. Dan di sisi lain ada juga penjahat kelas jalanan yang jadi musuhnya karakter seperti Daredevil, Moon Knight, dan Punisher sebelumnya, tapi sekarang ketambahan pemeran baru yaitu Spider-Man. Semua hal baru tentang Brand New Day beneran ngegambarin kisah baru Peter. Dia bokeh, gak punya teknologi canggih, dan harus ngelawan bos mafia sambil harus berjuang buat rent. Gak cuman itu, mulai dari adanya kostum baru, symbiote, potensi koneksi Doctor Doom, bahkan rumor adanya Hulk liar, juga Punisher. Awalnya kelihatan berkonsep sederhana, tapi sebenarnya masih banyak potensi masalah skala multiverse yang bisa mengintai dia kapanpun. Ini situasi yang cuman bisa dijalanin oleh satu-satunya karakter, yaitu Spider-Man. Spider-Man bisa pas lagi ngelawan Scorpion, tiba-tiba kedatangan Doctor Doom yang ngebawain kehancuran timeline. Kalau kita lihat ke belakang, Spider-Man Tobey dan Andrew belum pernah ngalamin hal kayak gini. Oke, Spider-Man-nya Tobey memang pernah lawan alien, tapi gak pernah ketemu superhero lain. Apalagi Andrew yang gak pernah ngelawan alien apapun. Tom pernah keluar angkasa, ngelawan alien, dan ketemu variannya yang lain. Ditambah lagi ada symbiote yang mulai ngincar dia. Datangnya Doctor Doom diperankan RDJ bakal bikin dia bertanya-tanya soal ancaman apa saja yang akan dia hadapi ke depannya. Meskipun masalah multiverse ada di depan matanya, dia terasa masih cocok ada di lingkup kriminal kelas jalanan di kisah barunya ini. Inilah alasan Marvel dan Sony yakin buat ngasih dia kesempatan dapetin Spider-Man 4. Disinilah momen dimana hal-hal seperti Oscorp, Harry Osborn, dan Gwen Stacy bakal muncul. Spider-Man Tobey ngasih kita gambaran tentang kebijakan, Spider-Man Andrew tentang konflik batin seorang penyendiri, dan Spider-Man Tom yang benar-benar ngerasain kehilangan semuanya dan ngejadikan dia gambaran dewasa seorang Peter Parker. Para fans, Sony, dan juga Marvel sama-sama tahu kalau Tom Holland adalah Peter Parker yang memang pantas buat ngedapetin kesempatan Spider-Man 4, bukan karena dia lebih unggul, tapi karena dia mampu membawakan karakteristik penting para pendahulunya di dalam kisah hidup barunya di Spider-Man Brand New Day. Gimana menurut kalian? Apa kalian juga ngerasa kalau Brand New Day bakal jadi hal besar buat Spider-Man ke depan? Like dan subscribe untuk ngikutin pembahasan superhero dan supervillain lainnya yang kan kita bahas secara santai, seru, dan geeky.